Nah, gue juga belum tahu nih waifu itu apa sebenarnya itu. Itu adanya wifi. Ice cream, bring that ice boy. Walking, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little style. Ayy, look me in my eyes. Yo, welcome back to channel Brother Plus Plus bareng gue Fahmi dan DJ Januar. Oke. Kali ini kita kan kemarin tuh sempet tuh kita bahas anime-animean. Oh iya, anime-animean nih. Iya, anime-animean ya. Bukan asik nikmatin rokok ya, bukan. Iya, asik nikmatin rokok ya. Anime yang beneran nih. Ya gue pengen bahas waifu deh gitu. Waifu. Karena boleh, setiap boleh. orang yang nonton anime pasti punya waifu-waifunya sendiri gitu. Nah, gue juga belum tahu nih waifu itu apa Iya. sebenarnya itu. Itu adanya wifi. Nggak, waifu itu kayak karakter cewek di anime. Lu suka sama dia gitu. Kalau K-pop opa lah gitu. Kalau cewek-cewek yang suka Iya. K-pop gitu, animenya yang cewek waifu, yang cowok husbu gitu. Jadi kalau lu suka sama yang cowoknya kayak ngefans atau apa, itu husbu lu berarti. Cuman kebanyakan kalau cowok ya ke cewek sih sebenarnya gitu. Jadi jatuhnya waifu ya. Waifu gitu. Nah, kayak gue sih kayak sebenarnya sih banyak, cuman kayak gue listnya beberapa aja sih. Ada beberapa Aja. Nah, gue pengennya nih kayak lu kan belum tahu, belum ada gambaran nih ya kan? Nah, nanti lu kasih nilai deh tuh gitu. dari karakter-karakter yang gue sebutin. Ada ratingnya gitu. ya? Ada ratingnya. Yoi. Ntar kita lihat gambar sama video juga paling biar enak aja gitu ya kan? Siap. Nah, kalau gue sih, jadi gue ngelis 10 aja karena banyak banget sih sebenarnya yang gue suka. Berarti kalau ada orang nih nonton Doraemon suka sama si Suka itu Bisa, waifu ya, namanya. waifunya dia gitu. Si Suka itu waifu sebenarnya gitu. Oke dah, lanjut ke yang pertama nih. Kita mau ngomongin siapa dulu nih? Kalau gue sih yang pertama dari filmnya, ini karakter utama sih, Karakter utama nih. Violet Evergarden. Ntar lu lihat gambarnya di Di- ntar ada lah Di gambarnya baliho. Baliho. di billboard pinggir jalan lu pasti lihat lah ntar gambarnya. Gue bikin Bentar ntar. kayak di iklan kayak di ini sinetron lagi di jalan nih ada billboard gitu. Oh iya, iklan Iya, biasanya lu itu. Tokped gitu apalah. Fuck. Iya. Nah, ini lumayan nih. Ini kalau menurut gue ya, dari yang nanti gue bakal sebutin ini paling cakep sih. Kalau menurut gue Ini apa? Violet Garden. namanya Violet. Ini genre filmnya apa nih? Violet Garden nih. Violet Evergarden itu Drama jatuhnya NTR gitu. Ini karakternya tuh apa ya? Bener-bener baru gue liat sih nih karakternya. Ini the best sih karena dia tuh setia banget. Dia nungguin si ininya. Dia nggak bakal mau disuruh awalnya kalau bukan sama dia, bukan perintah gitu pokoknya setia banget dah nih perempuannya. Alik sih, dan paling cakep juga dari yang gue sebutin sih kalau feeling gue sih. Tapi kalau dari gue ini Kira-kira ini berapa nih nilainya? 1 sampai 10 nya. Iya. 1 sampai 10 masih 8 lah. 8 ya, boleh ya. Boleh lah. 8 ini Boleh. 8. Ini kalau ada live actionnya keren kayaknya. Yang kedua itu ada Kasumi Gaoka Utaha. Ini animenya masih ongoing apa udah pada? Oh, ini dia baru rilis. Yang tadi itu udah lewat ya. Kalau ini dia baru rilis kemarin sih. Bulan September movie-nya. Cuman animenya udah tamat tahun kemarin. Cuman movie-nya dia baru rilis kemarin. Jadi movie-nya itu ya kayak lanjutan dari seri animenya. Jadi animenya ada 2 season ditambah movie. Dia Kasumi Gaoka Utaha. Genre filmnya apa nih? Genrenya itu ini dari judul animenya itu Saikano. Dia genrenya itu kayak ecchi sedikit lah, sedikit ada- banget sih ecchinya Ada sedikit. icinya, ha. Terus harem, Harem tuh apa tuh? lakinya diberebutin sama banyak cewek. Ini bukan karakter utama ya BTW. Dia karakter utamanya ada namanya Kato Megumi. Jadi gue lebih suka ke dia sih. Itu harem, romcom, komedi. Oh, komedi, ada Iya. komedinya. Ha. Drama school juga ada. Drama school juga Iya. dia. Oh, keren juga nih kayaknya. Ini dia itu gue sukanya sama dia itu kayak Natal gitu sih. Ini menurut lu berapa nih nilainya? Berapa tuh? Tapi ini bagus sih. Bagusan ini kalau kata gue. Ya, Masih- selera sih. Kalau gue Iya. menurut gue cakepan yang tadi sih cantik itu. Ini bisa dibilang 9 lah. Gila 9. 9 ini. Udah mendekati perfect nih. Lanjut ke yang ketiga. Siapa namanya? Namanya Toka. Oh, Dead Life. Dead Life. Ini dia Toka. Wah, ini mah kayak apa ya? Ini filmnya action kayaknya nih.
Iya sedikit action sih. Action, terus sci-fi, terus isekai. Ini kalau lu sering main game-game RPG nih, Iya, ceweknya kayak gini lah. Dia modelnya. roh nih soalnya. Dia roh. Kalau lu ya kayak Honkai gitu lah. Kayak Honkai gitu. Ini dia karakter utama sih. Ini karakter utama dia. Iya. Dia masuk itu karena lugu banget. Dia HP nggak tahu. Lucu dah. Ntar lu lihat videonya dah. Iya. Ini videonya ntar ada. Nih. Lu bakal lihat nanti videonya kayak gimana. Videonya tuh, aduh lucu banget dah dia. Gue suka banget lugu-lugunya. Sama apa ya? Cakep sih sebenarnya dia. Karena tapi kadang-kadang tuh dia rada lemot. Kayak Tellme gitu. Gak tell me ya. Tapi sebenarnya cakep. Namanya Toka. Ini dari tadi GG semua ini. Emang anime sih rata-rata gitu ya. Matanya gede. Iya kan? Coba Indonesia. Jarang-jarang yang Matanya soplen, giginya behel, betisnya knalpot. Kacau dah. Terus di nextnya itu nih jadi kayak sotoy-sotoyan gue, bukan sotoy-sotoyan sih jatuhnya menurut gua aja ya. Ini waifunya gua nih. Ini waifunya gua gitu. Jadi kayak gue nonton anime, gue suka. Nih ya sedikit kumpulan yang gue suka dah gitu. Yang gue rangkum gitu dari yang the best ya ini gitu. Nah nextnya itu kompetitornya dia. Judulnya Dead Life. Dead Life. Ya. Dead Life. Nextnya kompetitornya ini nilainya berapa nih? Ini 8 lah, sama kayak yang pertama soalnya. 8 ya. Nextnya itu ada Tobiichi Origami. Kompetitornya dia. Itu kompetitor ya. Ini genre filmnya apa? Iya. Ini sama Dead Life juga. Oh ini masih satu film ini? Iya, ini kompetitornya dia kan jadi di 7 roh deh. Kalau nggak salah ada 7 roh. Ada 7 roh. Nah ini dia salah satunya. Tobiichi Origami. Nah ini dia ada 2 versi di season. Dia ada 3 season ya. Di season 1, season 2 kalau nggak salah rambutnya pendek. Di season 3 rambutnya panjang. Jadi gue agak sedikit agak beda. Kalau yang ini nih, gue suka sifat yang waktu dia rambutnya pendek. Tapi gue suka mukanya itu waktu dia rambutnya panjang. Kayak lebih lugu gitu. Karena dia beda kepribadian. Kepribadian ganda lah ya. Iya, jadi kayak kalau lu nonton Tokyo Ghoul tuh gue lupa siapa ya karakternya Tokyo Ghoul tuh. Kayak gitu. Dia jadi punya dua kepribadian ganda. Ini dia lugu. Kurang nih kalau gue nih. Putih. Loli sih jatuhnya. Kecil gitu. Kurang. Ini kurang mantep ya. Kurang mantep ya. Karena dia nggak pakai kostum kali. Lihatnya pakai kostum itu. Kayak Magical Archer kan. Summoner War. Apa ini? Siapa? Homunculus. Homunculus versi cewek. Pada main SW kan. Gak tahu ya. Nggak gamer lu. Pokoknya lu kalau yang nonton nih, lu download SW, masuk ke guildnya Brother Plus lah. Tolong dibantu lah buat nyerang ini. Karena squadnya bertiga doang. Jadi Tobiichi Origami nilainya berapa nih? Nah, ini kalau menurut gua 6. 6 ya? Gua masih kurang sama dia. Tapi gua belum, karena gua belum nonton ya, jadi gua nggak tahu karakternya. Cuman nih gua nilainya tuh dari fisiknya doang. Dari penampilannya. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ada siapa nih? Ada Mei Sakurajima. Dari serinya. Kalau yang animenya sih agak ribet. Orang banyak sebut kayak Bunny Girl Senpai. Cuman nama animenya itu Seishun Butayoru Bunny Girl Senpai. Oh iya. Seishun Butayoru Bunny Girl Senpai. Itu genrenya apa tuh? Kalau dijelasin genrenya, gue agak ribet sih, gue nggak ngerti juga genrenya. Jadi dia kayak cerita tentang kayak anak muda gitu, pubertasnya aneh-aneh. Kayak dia pubertas itu nih dia nggak bisa dilihat orang. Pubertasnya. Kalau lu tidur nih, besokannya lu udah lupa sama dia di dunia ini. Ada yang pubertasnya jadi 2 kepribadian ganda. Ada namanya siapa ya? Futaro. Ini tokoh utama dia, bukan? Iya dia hero ini.
Ini dia. Kalau ini lucu juga sih. Kayak kakak-kakak gitu juga, sama gue emang lebih suka yang agak tua-tua sih. Ini kalau dilihat sekilas mah kayak ini loh. Kayak siapa? Yang di Naruto? Siapa? Yang adanya Neji. Hinata. Masa sih? Iya. Beda sih kalau menurut gue ya, dia mirip kayak Utaha Senpai sih. Gue nggak tahu deh kalau itu. Tapi ini mirip-mirip gitu sih. Iya, ini tingkahnya juga lucu sih. Kayak ada komedinya juga berarti dia. Dia ada sedikit komedinya, cuman lebih ke ini sih. Ya sedikit banget lah komedinya. Gue sukanya itu sama dia ini kayak apa ya? Lu dewasa nih. Lu dewasa. Cuman kayak digodain mulu karena dia cowoknya nih karakter utamanya kan. Cowoknya itu masih beda setahun 2 tahun gitu dah. Jadi kayak lu pacaran sama yang lebih muda gimana sih? Digodain gini, dianya marah-marah gitu, lucu aja gitu jadinya. Gue suka nontonnya kayak gitu sih. Kalau yang ini gue sukanya. Ini di wallpaper HP gue btw gue pasang yang sketch-nya di wallpaper gue itu dia Mesa Kurajima. Tapi gue ini ya kurang. Ini masih kurang. Masih lebih GG yang tadi. Iya, kalau ini 7 lah. Kalau muka sih yang kurang sih, cuman sifatnya. Okay. Kalau lu udah nonton videonya gitu. Lanjut 6. Ini sebenarnya gue paling suka ini. Cuman gue nggak tahu kenapa ya kalah sama yang lain-lain gitu. Karena doi mirip mantan gue sih. Yang ini nih, cuttingan rambutnya, sifatnya sama. Coba siapa namanya? Namanya Nakano Ichika. Yang ini bukan? Iya. Ini judul ininya, animenya? Gotobu no Hanayome. Genre apa tuh dia? Genrenya itu romcom juga, drama school juga, harem juga. Karena haremnya itu, jadi dia di sekolahannya itu berlima nih. Dia kan kembar 5 nih. Ada Nakano Ichika, ada Nakano Miku, ada Nakano Itsuka, Nakano Nino, Nakano Yotsuba. Nah, teman sekelasnya dia nih si Futaro, si karakter utama cowoknya nih, jadi guru lesnya mereka. Nah, mereka berlima nih kayak lama-lama suka. Awalnya nggak mau, mereka nih pada blow on lah istilahnya, nggak mau belajar. Tapi lama-lama pada suka dengan si Futaro ini nih. Ada dah, pokoknya tuh si Futaro itu kayak bisa bikin mereka interest saya sih gitu. Tapi yang kepilih bukan dia sih. Tapi yang di sini tuh tenarnya Nakano Mikuna nih. Ini Nakano Miku. Jadi yang nonton Gotobu no Hanayome pasti sukanya sama Miku. Waifu best waifunya lah di anime ini dia nih. Tapi yang kepilih dia. Yang bontot. Nah, ini dia yang paling tua. Rambutnya mah rambut Sakura waktu dipotong ini. Pendek-pendeknya mah. Tapi the best sih, cakep dewasa dia. Ini boleh lah, ini udah hampir sama kayak yang tadi. 8 lah ini. Wih, keren. Wow. Gue suka banget sih sama dia, cuman nggak tahu kenapa gue lebih suka yang lain-lain gitu. Berarti ini keberapa nih? Berarti kita masuk ke yang 7. Namanya Yukino Shita. Ini biasanya sering diucapin sama debt collector nih biasanya. Apa tuh? Yuk kita Shita. No-nya gimana tuh? Oh, no-nya yang nyitanya ya, yang disita ya bilang. No. Kalau ini kayaknya, kalau gue lihat nih dari genrenya nih kayaknya kayak drama school banget lah ya. Iya, drama school ya. Biasa lah nih, ada romantisnya pasti nih. Ini dia genrenya itu ya drama school sih. Drama school kan. Sama shonen. Jadi kayak problematika percintaan gitu. Iya. Kelihatan gitu soalnya dari kostum ini udah kelihatan deh. Nggak ada actionnya, nggak ada sedih-sedih. Paling kayak apa ya? Kayak lu nonton Putih Abu-Abu lah yang zaman dulu tuh gue tua banget sih. Itu Putih Abu-Abu. Ini tokoh utama dia nih. Iya. Oh, ini tokoh utama nih. Hero ini. Dari film apa namanya? Kalau yang ini dari Oregairu. Baru habis kemarin sih. Dia ada 3 season. Last seasonnya itu di musim kemarin tuh.
Baru habis sekitar bulan-bulan September. Gue tuh anime ya nonton tuh yang jadul-jadul banget sih. Kalau yang sekarang udah nggak ngikutin. Dulu tuh ada Death Note, ya, gue suka tuh Death Note. Terus ada GTO, gue sempet dikasih tahu. Tuh kalau pecinta anime tahun-tahun 90-an pasti pernah nonton lah GTO. Nah, buat yang ini gue kasih nilai sama 8. Karena menurut gue ya, dia Kasumi Gaoka Utaha, Mesakurajima, cuttingannya tuh, sketsnya tuh sama. Iya, hampir mirip sih emang kalau gue perhatiin. Karena awalnya gue suka dia. Awalnya, kalau untuk yang kita bandingin bertiga ya antara Utaha, si Mei, sama dia ya. Awalnya gue suka dia. Gue nonton anime si Bunny Girl Senpai, mirip. Ya gue juga suka jadinya. Terus gue nonton lagi Saikano, karena mirip kan, gue ngeliat di IG gitu potongannya. Gue kayaknya mirip dah, kayaknya seru dah. Akhirnya gue suka juga, akhirnya gue nonton Saikano. Itu mirip Utaha, cuman dari antara bertiga, dari segi yang the best kalau menurut gue ya si dia. Tapi kalau dari segi sifat Utaha sih. Kalau di antara dia bertiga, karena dia lebih ke apa ya, Onichan banget sih. Onichan itu kayak lebih ke kakak-kakaan gitu. Lebih dewasa lah ya. Dewasa dia. Oke, kita lanjut ke yang 8. Ada siapa di nomor 8? Ini sama juga. Karakternya hampir sama kayak ke kakak-kakaan. Namanya Saigusa Mayumi. Saigusa Make G dia. Kalau Saigusa ntar jadinya yang nongol ML nih. Coba dibetulin nggak nih? Terus. Oh, Saigusa. Cakep sih. Oh iya nih lebih kayak ya dewasa lah ini mah. Biasanya kalau yang begini-begini nih jarang nih yang genre-genre action nih. Justru ini action. Ini action malah. Action, sci-fi, romcom juga, drama school juga, terus siskon juga sih. Lu nggak tahu siskon ya? Nggak tahu gue. Siskon itu jadi si karakter utamanya nih Tatsuya, dia tuh kayak deket banget sama adenya. Ini dia bukan yang karakter utama ya. Si ceweknya itu yang adenya yang karakter utama. Dia deket banget kayak orang pacaran gitu. Nah ini dia karakternya si Mayumi, the best si Mayumi. GG sih ini. Ini berapa tadi? Ini belum gua nilai nih. Ini bisa dibilang 8 lah mas. 8 ya. Karena kalau menurut gue dari yang gue sebutin ntar nih yang tadi sama yang sekarang ya, dia cantik nomor 2 sih setelah Violet Evergarden. Oke, kita lanjut ke yang tinggal 2 lagi ya. 2 lagi ya. 2 lagi itu sama juga nih. Aduh gue nggak tahu kenapa ya. Gue karakternya tuh hampir sama semua. Sama semua. Maksudnya sifatnya itu kayak dewasa yang godain anak bocil-bocil gimana sih? Kayak gue nih pacaran sama kakak kelas gitu. Lu tau lah perlakuan kakak kelas gimana gitu. Istilahnya bandelnya dia tuh udah ngalamin. Nanti ngeledekin kita nih yang lagi prosesnya itu gitu. Siapa nih namanya? Namanya itu si Akeno. Akeno Hajima. Dari High School DxD. Ketahuan gua nonton semi hentai. Ini dia karakter utama dia? Enggak, dua. Ini harem juga. Action, sci-fi juga ada sedikit. Romcom iya. Seru sih, orang-orang pasti pada nonton sih. Kayaknya sih terkenal juga sih, gue juga pasti pernah denger lah High School DxD. Pernah denger gue. Karena ini anime lama loh. Ini 2012-2013 kalau gue nggak salah. Cuman gue baru nonton 2016an. Udah ada 4 season. Tapi dia udah habis? Belum, karena isu-isunya gue juga masih nunggu sih season kelimanya rilis. Karena di isu-isunya bakal ada di season kelima. Bakal rilis season 5 ya? Keren. Ini lagi ada di season 4. Ini si Akeno, the best sih.
Mukanya mirip Toka kan. Tahu gak lu Toka yang kata lu kayak RPG ya? Iya. Mirip kan? Bener. Hampir mirip. Kalau gue malah ngeliatnya kayak Megumi apa nih? Samurai X. Oh, gue gak nonton sih Samurai X. Nih mirip banget nih kalau lagi kayak gini. Mirip ya? Iya, mirip banget. Tapi keren ini. Gue suka si Toka dari Dead Alive itu kadang gue ngeliat dia. Cuman beda sifat. Kalau Toka kan masih lugu. Kalau ini versi nakal sih. Gak pernah pakai BH lagi. Nah, yang maklum mah Eci-nya juga ada di sini. Nih ya udah ketahuan lah genre. Tapi ini keren ini bener. 9 ini. 9 Wow banget ini. Wah 9 ya. 9. Wah gila paling the best nih nomor ini nih paling the best nih. Oke, kita lanjut ke yang 10. Ini yang terakhir. 10 ya. Yang terakhir itu. Yang terakhir. Pasti semuanya tahu sih kalau ini. Ini waifu pertama gua. Oh. Ini kayaknya udah lumrah banget nih kalau udah kayak gini. Nico Robin. Oh, dari One Piece. One Piece, gue nonton kali itu. Nico Robin. Nah, lu kan nonton nih. Berarti lu bisa nebak karakternya kayak gimana? Iya. Di antara karakter anime yang sebelumnya yang tadi gue ceritain. Karakter Nico Robin sama kan? Sama, benar. Karena kalau nggak salah Nico Robin itu umurnya 32 tahun. Iya, dia tua emang Nico Robin. Di antara nakama One Piece yang lain paling tua Brock. Oh, kalau cowoknya iya. Brock kan itu umurnya berapa tahun itu dia? Nggak, kalau yang istilahnya di manusia yang normal lah kayak Luffy kan baru belasan tahun 19 apa kalau nggak salah. Iya, benar. Iya kan? Nah, Nico Robin paling tua 32 tahun. Tapi kalau gue sih kurang ya kalau gue. Nggak suka Nico Robin kurang. Kalau di One Piece sendiri lu sukanya siapa? Kan lu nonton One Piece. Nah, gue lebih suka sama Buah Hancock. Buah Hancock sih itu yes. Keren tuh dia tuh. Buah Hancock the best. Dari skillnya ya kan, penampilan dapet, skill dapet. Kalau Robin tuh skillnya kan cuma main tangan. Apa sih dia tangan doang gitu ya. Tapi menurut gua apa ya? Ini kita debat nih karena lu tahu nih seru nih jadinya. Kalau menurut gua Nico Robin itu kalau lu nonton kayak dari di Alabasta, Water Seven itu epic moment parah sih. Nico Robin yang waktu mau dibebasin itu yang akhirnya si Usopp manah tuh kan kata Luffy suruh panah tuh. Jadi Luffy bakal mau nolongin itu kalau dia ngomong kalau dia pengen hidup setelah time skip. Kan gue pernah cerita ke lu kan ada time skipnya tuh di One Piece nih setelah time skip. Ini kan sebelumnya kayak gini dia. Jadi lebih putih dia pakai skincare. Natur Republik sih kayak skincare. Jadi lebih cakep. Tapi gue juga udah suka sih dari Nico Robin dari yang di sini, yang dari. Tapi kalau dari nilai nih ya, kalau gue sih 7. Menurut gue kalau dari One Piece tuh ya gue lebih suka Buah Hancock. Buah Hancock ya. Gue nggak suka Buah Hancock ini sih terlalu murahan gitu. Tapi gue nggak ngeliat dari situ. Gue nggak ngeliat dari sifat, tapi ini gue ngeliatnya dari skill sama penampilan. Kalau dari sifat sih masih bagus Nami malah. Nami masih lebih kalau main sifat ya. Tapi kan kalau gue nggak ngeliatnya dari situ. Gue ngeliat dari skill sama. Gue nggak suka sama Nami itu kasar gitu. Emang kayak gitu. Gue suka jadi kayak gimana gitu kalau Nami. Kalau dia kan ya, lu lihat deh lembut. Dia nggak pernah marah gitu. Tapi sekalinya dia marah nurut. Gitu sih gua. Paling komen aja kalau emang lu punya waifu sendiri gitu. Kalau lu punya waifu sendiri lu bisa komen lah di bawah. Tapi jangan lupa tetap nih bantu channel kita ya enggak. Sama bantu guild kita. Bantu guild kita juga. Tolong Brother Plus ingat tuh guildnya Brother Plus semua narwar ya. Karena di ML kita udah gagal. Nanti di close dulu ya. Ke depan mungkin dibuka lagi nanti. Udah paling segini aja kali ya. Udah paling segini aja di video dari kita berdua nih yang nggak jelas ini. Pokoknya tetap pantengin terus si Brother Plus-nya. Sampai ketemu minggu depan. Gue Fahmi dan Januar. Cabut dulu.